Halo guys, selamat datang di PLPJT. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai machine learning. Dan kali ini saya akan menganalisis sebuah bank ya, bank marketing segmentation ya. Jadi kita mau menganalisis nih tentang keuangan di bank itu ya, seperti dari eh, pembayaran, transaksi, terus limit ya, dan lainnya gitu. Pokoknya nanti kita akan menganalisis di sini. Jadi di sini nih saya sudah mengimpor ya package-package-nya ya. Saya sudah menuliskan package-package-nya apa yang akan diperlukan. Jadi di sini ada Pandas ya, atau sebuah package yang dimana kita dapat membuat table ya, table-table seperti dalam Excel ya, jika kalian tahu. Dan juga kita dapat mengimport file seperti Excel, CSV ke dalam si Jupyter Notebook ini. Lalu sini ada NumPy ya, atau numerical pattern. Lalu sini ada Seaborns. Nah, Seaborn ini adalah sebuah package yang dimana kita dapat membuat sebuah visualisasi ya, visualisasi berdasarkan statistik. Lalu sini ada Matplotlib ya. Nah, Matplotlib juga adalah jika Anda tahu MATLAB. Nah, jadi Matplotlib itu seperti MATLAB, dimana kita dapat menggambar sesuatu dengan angka ya, dengan plot-plot. Ya. Lalu sini ada sklearn ya. Ini ada pre-processingnya, di mana nanti kita akan pre-processing dulu nih sebelum kita melakukan prediksi gitu ya. Jadi kita akan menormalisasikan dulu nih nanti si file tersebut akan seperti apa dan bagaimana. Lalu sini kita akan mempunyai cluster ya. Nanti sini kita akan bikin cluster ya, di mana nanti kita akan membuat 4 cluster, 3 sampai 4 cluster ya, dengan k-means ya. Lalu nanti selanjutnya ada decomposition dengan PCA, di mana nanti kita bisa bikin menjadi, kan tadi dari 4 cluster tersebut, misal 4 cluster kita bikin jadi 2 cluster, ataupun dari 3 cluster jadi 2 komponen ya, bukan cluster lagi untuk PCA. Nah, lalu ini Jupyter Themes ya, ini untuk temanya ya, nanti di mana kita saat punya gambar ya, kan ini JT-plot ya, atau untuk gambar nanti stay-nya akan berwarna hitam, dan ya nanti kita lihat aja. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita enter. Nah, sekarang kita mau ini nih, mau masukkan datanya, impor datanya dari file saya. Caranya kita tulis variabel credit card df. Nah, lalu sini kita menggunakan pandas ya, pd.read csv. Nah, nanti kita akan membaca format csv. Lalu sini kita tulis marketing data.csv. Oke, sudah masuk filenya. Kita tulis, kita panggil, kita cek dulu apakah benar atau tidak. Dan ini adalah datanya ya, dimana nanti ini ada cash ID, lalu ada balance frequency ya. Ini balance itu adalah pembayaran ya, pembayaran yaitu sebesar segini. Terus ada balance frequency ya, terus ada purchase atau pembelian. Lalu ini pembelian dalam sekali ya, ini kan balance frequency ini seberapa sering kita melakukan pembayaran itu. Nah, lalu sini ada installment ya, atau cicilan, pembelian secara cicilan. Lalu sini ada cash and patch ya, atau pembayaran secara dengan jadi pembayarannya itu langsung ke muka itu ya, pembayaran muka ya. Lalu ada purchase frequency ya, atau seberapa sering melakukan pembelian. Nah, ini ada one off purchase frequency. Jadi ini seberapa sering melakukan pembelian ya, pembelian secara langsung tuh. Jadi nggak nyicil tapi langsung bayarnya. Nah, ini one off purchase frequency. Nah, ini purchase installment frequency. Nah, seberapa sering melakukan pembelian secara cicil. Lalu sini ada cash advance frequency. Jadi seberapa sering Anda melakukan pembayaran secara muka ya. Lalu ada cash advance transaction. Nah, ini seberapa sering berapa kali Anda melakukan pembayaran secara muka ya, bayaran muka. Nah, ini ada pembelian ya, seberapa sering melakukan pembelian. Lalu ada credit limit ya, atau batas kreditnya. Lalu ada payment ya, atau ya pembelian lah ya, pembayaran lah, payment ini. Lalu ini minimum payment
atau pembayaran paling kecil berapa segini, terus PRC dan lainnya, ya. Ada tenure atau masa waktu kredit card gitu. Nah lanjut, ini sudah ya. Karena kita mau ngecek nih, kita mau cek ada apa aja nih ya, biar nggak pusing. Nah ini dengan credit card DF ya, underscore df.info ini, buka kurung tutup ini, kita dapat melihat nih. Jadi ini kita bisa ngelihat nih jenisnya pandanya data frame. Lalu ini rank indeksnya nih, ini ada 8950 ya, atau ya sekitar 8950 baris. Nah, lalu kok total kolomnya ya, kolomnya memiliki 18 kolom. Nah ini kolomnya, nah ini non ya, atau tidak nol ya, pokoknya ini ada tipenya, ada objek ya, cos ID objek, ini tipenya float, lalu ini integer ya, pokoknya kalian bisa lihat sendiri. Dan sekarang kita mau ngecek nih, misal kita bisa melakukan sebuah statistik di sini ya. Jadi kita ingin mengecek berapa sih berapa, ntar ya saya tulis soalnya. Jadi saya akan memberikan soal berapa rata-rata, terus median ya, jangan rata-rata dah, average aja ya, mean aja, median, STD ya, standar deviasi, terus mean, max, dan persentil seperti 25%, 50%, terus 75% sampai 100% ya. Nanti ini pertanyaannya. Jadi jika kalian sudah paham ya, nanti kalian coba berapa sih semuanya gitu ya dari sini. Nanti jangan dulu dah ya. Tapi ini maksud saya menggunakan apa itu, penulisan program kodenya itu ya. Nah, ya jika sudah, kalian pause dulu ya. Nah, nanti kalian kerjakan. Nah, jika sudah selesai mengerjakan, nah silakan kalian lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan melihat nih berapa mean, median, terus standar deviasi, terus minimal maksimumnya dan lainnya ya. Kita mau lihat sekarang. Nah, caranya gini nih. Jika kalian yang belum tahu ya bagaimana caranya, caranya seperti ini. Kalian tulis lagi ya credit card DF ya, si variabel yang berisi data tersebut. Lalu kalian tulis describe ya. Nah, nanti keluar nih hasilnya nih. Nih ada count, ada mean, ada standar deviasi, minimal, dan ini 25%, 50%, 75%, dan maksimum ya, ini sampai maksimum. Nah, jadi ini statistik ya, statistika. Kita bisa lihat sini kan ada rata-rata, standar deviasi, minimal, persennya, terus sampai maksimumnya berapa. Nah, ini 100% itu max ya. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini ya. Tuh, balance-nya nih, rata-rata balance ya, atau rata-rata saldonya ya. Balance itu saldonya, maaf. Nah, saldonya ini rata-rata sekitar $1.564 ya. Dari dolar, bukan dari rupiah ya, ingat. Ini $1.564. Lalu frekuensinya sebanyak ya ini sering ya, ini 0,87, berarti 87% ya. Berarti hampir mendekati 1. Pokoknya kalau nggak salah ya, kalau ini kan 0 sampai 1 ya. Jadi kalau 0 itu berarti nggak pernah. Terus kalau 1 berarti sering ya, sering banget. Nah, kalau ini 0,87 berarti kan mendekati 1 ya. Berarti ini sering banget ya, antara 1 ya, pokoknya ini sering melakukan pembayaran. Rata-rata mereka sering. Terus melakukan pembayarannya, rata-rata mereka melakukan pembayarannya $1.003. Terus sekali bayarnya $592. Nah, ini cicilan pembayarannya nih. Cicilan pembayarannya ternyata mereka nyicilnya sebanyak $411 ya. Terus uang mukanya, kita lihat di uang mukanya. Di uang mukanya mereka seringnya melakukan pembayaran uang muka itu sebanyak 978 ya, $. Terus
seberapa sering melakukan pembelian ya, pembayaran, seberapa sering melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran mereka sebanyak 0,49 ya, atau ya lumayan jarang ya, jarang melakukan pembelian itu. Pembayaran, jarang melakukan pembayaran langsung. Pembayarannya ini nggak langsung sih. Ya, terus ini sekali ya, ini kalau untuk dari sini kita bisa lihat nih. Ya mereka emang jarang, berarti bisa dilihat bahwa mereka ini seringnya nyicil ya, mereka seringnya nyicil. Nah ini kita lihat frekuensi one off purchase-nya 0,20, terus installment-nya ya, melakukan pembayaran secara nyicilnya itu 0,36. Nah ini uang mukanya rata-rata 0,13 ya, 13%, atau ya pokoknya 15% lah. Terus cash and paid transfernya ya, transaksi uang mukanya 3,24 ya, pokoknya ini antara 3 sampai 5 kali gitu melakukan transaksinya, 2 sampai 3 ya, itu pokoknya. Terus ini melakukan transaksi pembeliannya sebanyak 14 sampai 15 kali. Terus kredit limitnya ya 4.494 dolar. Ya, pokoknya kalian bisa lihat nih sini pembayarannya tuh, melakukan pembeliannya sebanyak 1.733 dolar rata-rata mereka melakukan pembelian. Terus pembeliannya paling kecil 864 dolar. Terus ini PRC full paymentnya ya, melakukan pembayaran melalui persentasi ya, PRC ini persentasi, melakukan pembayarannya itu ya pembelian ya, bukan pembayaran, melakukan pembelian secara fullnya itu 15%, dan tenornya ya rata-rata mereka itu sampai 11 sampai 12 tahun. Nah itu dari describe. Nah sekarang saya coba nih ya, berapa sih advance-nya ya. Saya ada soal ya, berapa, coba cari nih soal hashtag pertanyaan, berapa berapa nilai maksimum dari si balance ya, dari balance, dan berapa rata-ratanya ya. Pokoknya saya nanyainnya nilai maksimumnya dulu dari balance ya, berapa nilai maksimumnya dari balance, dan siapa pemilik tersebut ya. Oke, nanti saya tunggu jawabannya di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.